pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam belajar dan ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak, adakah hari ini yang tidak hadir ke sekolah? Alhamdulillah ya, semua ya. Nah, sudah kalian duduk dengan baik, jaga jarak, kemudian seragam kalian juga sudah rapi, sudah bagus. Insyaallah kalian sudah siap ya mengikuti pelajaran ya. Alhamdulillah sudah siap. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah atau peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Kenapa harus kita belajar materi ini? Karena agar kita tahu dapat menceritakan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah, ada perilaku-perilaku yang dapat kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kalian simak ya video yang akan kami tayangkan, kemudian kalian tanyakan apa hal yang tidak kalian pahami dalam video itu, dan ketika kalian menyimak, catat hal yang penting di dalam video tersebut. Ya, kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok satu saja untuk presentasi di depan. Kemudian nanti kalian tanggapi presentasi teman kalian. Kemudian kita simpulkan bersama tentang materi yang kita pelajari hari ini. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, kalian buatlah kelompok ya dengan pilihan kalian masing-masing. Silahkan kalian pilih teman kalian. Baiklah anak-anak, setelah ini akan Pak Imam tayangkan video tentang atau sejarah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Alhamdulillah kalian sudah sesuai dengan kelompoknya atau bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini ada 3 kelompok. Itu disiapkan buku catatannya, ya. Catat hal yang penting. Kemudian nanti tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan yang tidak kalian pahami dalam video tersebut. Bisa dipahami anak? Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah ya. Mari kita mulai. Silakan disaksikan ya. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah dari kaumnya. Beliau biasa bertahanus di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu juga, beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh kesyirikan. Namun, ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika uzlah, beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu yang pertama.
Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Beliau menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Setelah menerima wahyu di Gua Hira, beliau Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah Khadijah dan menceritakan kejadian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, beliau pun pulang dalam kondisi gemetar, bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, zammiluni." Maka Baiklah anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi yang sudah Pak Imam tayangkan. Mungkin dari tayangan video Pak Imam ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Mengapa Nabi Muhammad diwahyukan pada umur 40 tahun? Ya, mengapa Nabi Muhammad silakan. Kelompok yang lain bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Karena pada usia 40 tahun adalah kematangan seseorang menjadi seorang pemimpin. Ya, karena usia 40 tahun adalah usia kematangan seseorang menjadi seorang pemimpin. Ya, jawabannya yang bagus ya. Jawaban bagus. Bisa dijawab oleh kelompok yang lain? Saya, Ya, silakan. karena pada usia 40 tahun seseorang dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena usia 40 tahun kita dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur dan menyerahkan diri kepada Allah. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga. Ya, anak-anak, kalian sudah menanyakan hal yang tidak kalian pahami dalam video tadi. Sekarang kalian baca buku paket PAI kalian bab 5 tentang kisah Rasul. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian terkait pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian pilih salah satu di antara kalian, satu kelompok, untuk presentasi di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Bisa dipahami ya? Ya, silakan untuk melakukan diskusi. Baiklah anak-anak, kalian sudah berdiskusi dan waktu diskusi sudah selesai. Silakan satu peserta, satu siswa dari kelompok kalian masing-masing yang dipilih oleh kalian untuk presentasi di depan kelas. Silakan. Silakan.
Ya, silakan. Cindy. Maju ke depan. Perhatikan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan dari presentasi teman kalian, Cindy. Silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami yaitu pertama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun dengan menerima wahyu pertama. Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 1 sampai 5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Untuk yang kedua, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah Nabi menerima wahyu kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 1 sampai 7. Masih sebatas keluarga dekat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Adakah pertanyaan dari kalian? Silakan untuk menanyakan. Saya Pak, Ya, silakan. apa bedanya Nabi dan Rasul? Apa bedanya Nabi Nabi dan dan Rasul? Silakan dijawab oleh dua kelompok yang lain. Silakan untuk menjawab. Ya, silakan. Kalau Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak harus disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan harus disampaikan kepada umatnya. Ya, tepuk tangan untuk materi yang baik. Pada materi hari ini apa yang dapat kita simpulkan, anak-anak? Jadi Nabi Muhammad SAW pada usia berapa? 40 tahun beliau menyendiri. Di mana? Di Gua Hira. Ya, saat menyendiri pas pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Ada makhluk Allah yang turun. Siapa itu? Malaikat Jibril turun melakukan apa? Membawa wahyu. Wahyu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Quran surat Al-Alaq ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Disitulah Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi. Baiklah anak-anak, refleksi hari ini. Apa yang kalian rasakan selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. saya suka materi berupa video. Ya, bagus. Tepuk tangan. Suka materi berupa video. Saya Pak, Ya, silakan. saya suka berdiskusi dengan teman-teman saya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Saya Pak, Ya, silakan. saya senang menyampaikan hasil diskusi kelompok saya kepada teman-teman. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah SAW selama berdakwah di Mekah. Ya, untuk itu di akhir materi ini kalian bisa mengerjakan latihan soal atau uji pemahaman pada Google Form yang sudah Pak Imam bagikan di Google Classroom. Silakan nanti dicek dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan akan Pak Imam nilai. Ya, anak, kalian bisa kembali kepada tempat masing-masing ya. Tempat semula tadi kalian bangkunya tolong ditata kembali dan kita persiapan untuk melakukan doa. Bisa dipahami ya? Silakan. Baiklah anak-anak, karena materi hari ini sudah selesai, pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut keyakinan kita masing-masing mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas kerjasamanya yang baik, menjadi peserta didik yang baik pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.